Halo semuanya, nama saya Ulan Kurniadi. Selamat datang di tutorial Java untuk pemula yang ke-24. Dan kali ini kita akan belajar tentang salah satu kelas yang ada di dalam Java, yaitu kelas Math. Ya, kelas matematika. Jadi, ya, mungkin teman-teman juga udah tahu sendiri kan kalau Math itu artinya matematika. Tapi apa yang dimaksud kelas Math di dalam Java? Jadi gini, pernah nggak sih teman-teman nemuin atau dapat soal kayak ini? 17 nilai mutlak dari 17 dikurangin 55, ya, atau kurang lebih pokoknya intinya buat nyari nilai mutlak lah gitu ya. Atau kemudian teman-teman harus bisa membandingkan mana yang lebih besar antara nilai awal dan nilai akhir gitu. Si nilai awalnya itu ntar ditentuin sama user gitu ya, kita nggak akan pakai gini, kurang lebih misalnya nilai awalnya segini 17, nilai akhirnya 20. Terus teman-teman harus ngebandingin mana yang lebih besar antara nilai awal sama nilai akhir gitu. Biasanya kan pakai if gitu ya. If nilai akhir kurang dari nilai awal gitu ya. Maksudnya kan kita nyari nilai awal kan yang lebih besar. Nah, daripada ribet-ribet kayak gini, ada salah satu kelas yang bisa membantu teman-teman memecahkan masalah-masalah itu, yaitu kelas math. Jadi gini, misalnya teman-teman ditanya berapakah nilai mutlak dari 17, dari nilai awal dikurangi nilai akhir gitu ya. Nilai awal dikurangi nilai akhir. Yang mana kita tahu 17 dikurangi 20 adalah min 20, min 3. Tapi karena dia nilai mutlak, harusnya dia hasilnya adalah 3. Oh iya, jangan lupa di outputin dulu. Klik shout, kemudian tekan tab, dan ya. Dan coba kita jalankan programnya. 3. Nah, ini fungsi absolut. Dan kemudian ada lagi yang namanya fungsi min. Jadi untuk menentukan mana yang lebih kecil di antara dua angka ini gitu. Pakai math min. Coba kita jalankan. 17 lebih kecil dari 20. Untuk menentukan mana yang lebih besar di antara dua angka ini, pakai max. Tuh. Gitu. Jadi bisa 20. Kenapa? Karena ya yang 17 sama 20 ya gedean 20 kan. Gitu. Oh iya, masih banyak lagi sih sebenarnya. Misalnya teman-teman mau ngitung sinus gitu ya, kayak derajat-derajat gitu di sini bisa dihitung Pak, bisa. Kita metu karena yang namanya sinus dan kosinus itu adalah derajat radians gitu ya, kan lingkaran kan. Nah, jadi kita pakai dikonversi dulu si angka yang di sininya ke dalam radian. Sin dari 90 derajat berapa? Harusnya sih 1. Nah, ya 1, benar kan? Dan kemudian gimana kalau sin dari 45 derajat? 45 derajat sudut istimewa bukan sih? Oke, coba kita jalankan. Oh, 0,7 atau ya setengah lebih lah. Akar berapa gitu saya lupa. Jadi teman-teman bisa gunakan fungsi yang ada di dalam sini gitu. Atau misalnya pengen cos gitu kan. Kalau cos kan kebalikannya sin. Kalau cos 0 harusnya nilainya 1. Coba kita jalankan dan hasilnya 1. Ada lagi yang namanya fungsi atau metode POW. POW, POW, ya, POW, power. Jadi power itu kayak pangkat. Misalnya 2 pangkat 3. Jadi ini angka pertamanya dan ini angka pangkatnya gitu ya, yang kedua. 2 pangkat 3 harusnya 8. Ya, dan hasilnya 8. Misalnya 5 pangkat 3. 5 kali 5 25. Harusnya 125 ya. Nah, benar 125 gitu. Nah, jadi salah satu kelas yang ada di dalam Java dan mungkin bakal cukup memudahkan teman-teman dalam melakukan pekerjaan yaitu kelas ini gitu. Ada apa aja sih metode di dalam kelas math ini? Banyak sekali. Nih, lihat tuh, ada absolut, ada alt eksak, ada asin, ada tan, bisa nyari. Oh iya, bisa nyari akar kubik tuh ya, kubik tuh, akar kubik apa akar pangkat 3, bisa melakukan pembulatan. Nah, kalau sel itu pembulatan ke atas. Misalnya kita punya nilai nih ya. Kita punya nilai
5,25555 gitu. Kita jalankan dan tuh dibulatkan ke 6. Atau misalnya ada lagi floor kalau nggak salah. Nah, kalau floor tuh ke bawah, jadi bakal jadi 5. Walaupun ininya 5,9 gitu ya, dia bakal tetap 5. Soalnya dibulatannya ke bawah. Nah, gitu kurang lebih. Jadi sebenarnya tuh banyak, teman-teman bisa cobain aja satu-satu apa sih fungsinya gitu. Kayak SQRT itu adalah square root itu akar kuadrat gitu. Sin ya sin, round ya pembulatan gitu. Kita juga bisa bikin angka random loh di sini. RNG. Tapi ya paling segitu dulu untuk kelas math. Apa ya? Nah, jadi kalau misalnya teman-teman apa mau ngebandingin angka gitu ya, jadi teman-teman bisa pakai fungsi yang ada di sini kayak max min. Tapi harap diingat ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngebandingin angka pakai math ini, math max, math min gitu. Teman-teman itu nggak bisa ngelakuin kayak yang dilakuin dengan if gitu. Jadi misalnya if 5 kurang dari 7 which is true eh gitu ya. Nah, teman-teman nggak bisa output gitu. Jadi hasil output dari max ini adalah dia akan mengembalikan nilai yang paling besar gitu, atau kalau min nilai yang paling kecil. Jadi outputnya cuma si satu angka ini aja gitu. Sedangkan kalau ini kita bisa eh, 5 lebih kecil dari 8 gitu. Jadi kita bisa lakuin banyak hal di dalam if. Sedangkan kalau math itu dia biasanya cuma kayak buat pengambilan keputusan sih. Kalau mau lihat contoh penggunaannya, teman-teman bisa lihat di sini nih. Jadi ceritanya ini saya bikin sebuah kecerdasan buatan yang fungsinya itu buat, bukan bikin kecerdasan buatan sih, menerapkan logika, menerapkan algoritma kecerdasan buatan logika fuzzy. Jadi di sini saya bikin sebuah program yang fungsinya itu buat menghitung harga optimal lele. Jadi kalau misalnya dia lelenya sedikit tapi cepat gedenya, itu harganya berapa, itu bisa dihitung dari sini gitu. Nah, ini salah satu fungsi penggunaan min. Jadi daripada saya repot-repot bikin if gitu, lebih baik saya bikin min, math min gitu ya. Daripada ribet-ribet gitu kan. Jadi ya nanti teman-teman bakal ngerti lah apa apa gunanya kelas math ini, bakal ngebantu kita banget. Dan ya paling untuk video kali ini itu aja. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan bosan-bosan mantengin channel ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa komen kalau ada pertanyaan. Kemudian share ke seluruh dunia supaya semua orang bisa belajar, khususnya yang di Indonesia. Dan jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya.